Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabar kalian? Wah, nggak terasa ya, kita udah kira-kira berapa bulan ya? 4 atau 5 bulan ya kita sudah melakukan ibadah online. Bagaimana keadaan adik-adik di rumah? Gimana perasaannya? Apakah kalian sudah kangen berkumpul bersama kami, ibadah bareng-bareng, terus mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng? Yang pasti kami, guru-guru sekolah minggu semua, rindu untuk boleh sama-sama kita berkumpul kembali, beribadah kembali. Untuk itu, adik-adik di rumah terus tetap jaga terus kesehatan dan juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kembali memulihkan negara kita dan juga memulihkan keadaan dunia. Untuk itu, pada hari ini Cici mau ajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita mau menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk harinya Bapa di mana kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pimpinan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan sertai dan pimpin ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi ya, selamat pagi adik-adik di rumah. Shalom. Yuk, Cici ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, kecapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah
semuanya? Masih dong, semangat ya. Sekali lagi kita mau ke pujian, kita dengan bersuka cita kita pujian tentang tiada terukur besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Dan untuk mempersiapkan diri kita dan hati kita menaikkan pujian yang mengatakan firman kehidupan. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan. Hendaklah nyata bagiku firman kehidupan, firman yang terindah, ajaran setia.
pagi teman-teman, Shalom. Apa kabar kalian? Koko berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat, selalu bersuka cita. Kita bersyukur kembali pada minggu pagi hari ini boleh memuji nama Tuhan, dan sebentar kita mau belajar sebagian firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar sebagian firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh dimampukan melakukan dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami boleh mengerti firman yang kami baca dan kami dengar. Kau juga pimpin Tuhan, hamba-Mu Koko yang bercerita Tuhan, berikan pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga sungguh firman boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, siapa di antara kalian yang minggu lalu dan 2 minggu lalu mengikuti sekolah minggu online? Ya bagus kalau kalian rutin untuk mengikuti sekolah minggu kita ya. Tetapi buat kalian mungkin yang ada ketinggalan, nah kita dalam minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu sedang membahas tentang mengapa kita perlu menyembah Allah. Mengapa perlu menyembah Allah? Kenapa? Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dia adalah Allah pencipta kita, Dia adalah Allah pencipta dunia dan segala isinya. Oleh sebab itulah hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Itulah mengapa pertama kita perlu menyembah Allah, karena Dia adalah Allah pencipta kita. Yang kedua, mengapa kita perlu menyembah Allah? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Kalian masih ingat ceritanya bagaimana dulu bangsa Israel ketika di padang gurun mereka harus mendirikan kemah suci. Itu semuanya diatur dan diperintahkan oleh Allah. Apa saja ruangan di dalam kemah suci itu, lalu ukuran-ukurannya, lalu apa saja kegiatannya pada waktu mereka datang ke kemah suci, itu semua diatur oleh Allah. Nah, kenapa kita perlu menyembah Allah? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita, umatnya, untuk datang menyembah Dia. Yang ketiga, kenapa kita perlu menyembah Allah? Kita perlu menyembah Allah karena kasih dan kebaikannya yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengucap syukur, kita menyembahnya karena kasih dan kebaikannya yang sudah diberikan kepada kita. Oke? Nah, minggu ini dan minggu-minggu mendatang kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyembah Allah. Kalian tahu bagaimana cara menyembah Allah? Ya, cara yang paling mudah adalah ketika kalian melihat isi di dalam ibadah mingguan kalian. Ada apa aja sih di dalam ibadah kalian setiap minggu? Ayo, ada apa dalam ibadah kita? Ada puji-pujian. Ya, itu adalah salah satu cara kita menyembah Allah. Lalu apalagi di dalam ibadah? Ada mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga ada apa dalam ibadah? Ada doa kepada Allah. Lalu apalagi? Sebenarnya ada banyak hal di dalam ibadah. Misalnya, ada perjamuan kudus di dalam ibadah. Ada apalagi? Ada pengakuan iman rasuli di dalam ibadah. Ada persembahan di dalam ibadah, ya kan? Nah, tapi hari ini kita mau belajar satu hal khusus mengenai doa. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Nah, hari ini kita belajar, dan minggu-minggu mendatang kita belajar mengenai doa. Adalah cara kita, salah satu cara kita menyembah Allah. Nah, kalian rutin berdoa nggak? Rajin berdoa nggak? Bagus yang rajin ya. Kalau yang belum, harus lebih rajin berdoa. Nah, kapan kalian berdoa? Mungkin ada yang
setelah bangun tidur. Mungkin ada yang sebelum tidur juga berdoa. Mungkin ada yang sebelum makan berdoa. Ada yang apa lagi? Sebelum menghadapi ujian berdoa. Mungkin apa lagi? Pada waktu ada masalah. Mungkin kalian sedang takut misalnya. Nah, kalian berdoa. Nah, kapanpun dan dimanapun kalian bebas untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa? Kenapa kita perlu berdoa, teman-teman? Kenapa kita perlu berdoa? Bukankah, mungkin ada yang mikir ya, bukankah Tuhan maha tahu? Tuhan kan maha tahu kok. Dia sudah tahu segala kebutuhan kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita, Alkitab yang bilang. Kalau gitu buat apa lagi kok kita berdoa? Nah, kenapa perlu berdoa? Nah, yang pertama adalah karena isi doa bukan hanya tentang permintaan kita. Karena isi doa bukan hanya tentang apa saja yang kita minta ke Tuhan. Bukan itu doang isi doa. Nah, apa aja sih isi doa? Nah, kita akan bahas tuh dalam minggu ini dan minggu-minggu mendatang. Oke? Tapi sebelumnya, Koko mau ajak kalian, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini, yang pertama terambil dalam Matius. Matius pasal 14. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Matius 14, mari kita baca ayat yang ke-22 dan 23. Matius 14, ayat 22 dan 23. Dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, teman-teman, kenapa perlu kita berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa. Ya kan? Dari ayat yang kita baca, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Nah, karena Yesus berdoa, maka kita pun perlu berdoa. Dan yang kedua apa? Bukan hanya karena Yesus berdoa, kita berdoa juga, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa. Kalian tahu ayatnya di mana? Mari kita kembali buka dari Matius pasal 6 ya. Kita mundur sedikit ke Matius pasal 6. Dapat kalian? Matius pasal 6 dari ayat 5 sampai 13. Tapi kita nggak akan baca seluruh bagian ya. Coba kalian lihat judul perikopnya apa. Matius 6 ayat yang kelima. Apa judul perikopnya? Hal berdoa, ya. Nah, nanti di situ Yesus mengajarkan tuh, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, itu seterusnya. Tapi kita nggak akan baca ayat 5, 6, 7 dan 8. Kita akan baca mulai ayat yang ke-9. Kalian tahu ini apa isinya? Tentang doa Bapa kami, ya, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Mari kita baca ayat yang 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mengapa perlu kita berdoa, teman-teman? Karena yang pertama tadi apa? Yesus sendiri berdoa. Maka kita pun juga harus berdoa. Karena kita hidup mau menjadi serupa dengan Kristus. Oke? Mengikuti apa yang Yesus lakukan. Lalu yang kedua apa? Mengapa perlu berdoa? Karena Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, bagaimana caranya berdoa.
yang memerintahkan kita untuk berdoa dengan pola seperti dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, apa aja sih isi doa? Nah, ini akan kita bahas di dalam minggu-minggu berikutnya. Tetapi hari ini Koko mau ajak kalian kita melihat kalimat pertama di dalam doa Bapa kami. Apa aja sih seharusnya isi di dalam doa itu, apa aja kok? Nah, kalimat pertama dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk pertama kali menyapa dengan sebutan Bapa. Menyapa Allah di surga dengan sebutan Bapa. Nah, ini adalah suatu kabar yang sangat baik. Karena kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Ini adalah sapaan yang dekat, teman-teman. Sapaan yang hangat. Bayangkan ketika kita memanggil orang tua kita di rumah, ayah kita, ibu kita, ya kan? Nah, dengan cara itulah juga kita menyapa Allah di surga dengan sebutan Bapa. Nah, kalian ingat pada waktu bangsa Israel, mereka tidak bisa datang langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa, harus melalui imam. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib? Tabir bait suci Allah terbelah dua. Artinya apa? Artinya sekarang manusia bisa langsung datang kepada Allah. Karena Kristus, Yesus Kristuslah menjadi jembatan kita untuk bisa datang kepada Allah. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Nah, sapaan ini begitu penting, teman-teman. Kalau kalian mungkin menyadarinya, Koko sering menyapa kalian dengan sebutan apa? Teman-teman, ya kan? Bukan adik-adik, bukan anak-anak, ya kan? Nah, kenapa Koko menyapa kalian dengan teman-teman? Bukan karena Koko merasa sok muda, bukan. Tetapi karena Koko berharap kita bisa mempunyai relasi atau hubungan yang dekat seperti layaknya seorang teman. Ya. Di dalam sepanjang Koko mengajar sekolah minggu, saat ini banyak teman-teman yang dulu Koko ajar sekolah minggu sekarang menjadi teman curhat Koko. Kalau kalian tahu Ko Ferdi, Ko Steven Bahar, Ko Roberto, mereka dulu semua adalah murid sekolah minggu Koko. Tetapi saat ini kita bisa main bulu tangkis bareng, kita bisa pergi makan bareng, kita bisa saling sharing satu dengan yang lainnya, seperti layaknya seorang teman. Nah, itulah kenapa sapaan itu begitu penting, teman-teman. Karena kita mau menganggap seseorang itu seperti apa. Seberapa dekat kita mau menganggap orang yang kita sapa. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah di surga seperti seorang bapa, seorang ayah. Kita tidak perlu lagi takut datang kepada Tuhan. Bahkan kita memanggil dia sebutan Bapa, kita bisa menceritakan segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita butuhkan. Kita bisa bercerita kepada Allah melalui doa. Oke? Nah, teman-teman, mari kita buka satu bagian lagi firman Tuhan. Nah, ini menjadi ayat hafalan kita juga, ya, di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 15. Dapat? Roma pasal 8 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu,
kita berseru ya Aba, ya Bapa. Agak panjang ya ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut, kata firman Tuhan. Maksudnya apa sih roh perbudakan? Budak itu sama dengan hamba. Nah, dulu kita adalah budak dosa, hamba dosa, terikat di dalam kuasa dosa, dan harus menjalani akibat dari hukuman dosa. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia menang atas dosa. Dia menebus umatnya, kita yang percaya kepadanya, ditebus dosa kita oleh Yesus. Nah, itulah sebabnya kita tidak perlu takut lagi terhadap hukuman dosa. Tetapi sebaliknya apa dikatakan? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, maukah teman-teman untuk rutin berdoa kepada Allah? Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami baca. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami Tuhan. Dan Engkau mengajarkan memanggil-Mu sebagai Bapa. Pimpin kami Tuhan supaya di dalam keseharian hidup kami boleh dengan berani datang kepada-Mu Tuhan, berdoa, menyampaikan setiap apa yang kami ingin sampaikan Tuhan, untuk tetap dekat dengan Engkau. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di dalam kuis kita pada hari ini. Ya, ada 2 kuis kita pada hari ini. Yang pertama adalah, menurut kalian, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, mengapa kita perlu berdoa? Oke, mengapa kita perlu berdoa? Yang kedua adalah menghafalkan ayat hafalan kita dari Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Kalian hafalkan, kalian rekam, lalu kirim ke Koko paling lambat hari ini ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.